diterapkan dan bisa dipraktekkan, juga bisa diaplikasikan sama orang-orang yang lain. Yudi tambahan? Yang jelas itu saya pengen merubah mindset kalau maja itu pahit. Kalau Iya. sebenarnya itu maja itu nggak pahit gitu loh. Dengan minuman ini tuh menghapus mindset kalau maja itu pahit yang jelas. Jadi orang-orang tuh lebih awam dengan manfaat buah maja. Para inovator pangan yang luar biasa dan hebat-hebat. Soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Itu dikatakan Bung Karno berapa puluh tahun yang lalu. Dan hari ini ketika pandemi ini, itu menjadi semakin penting karena banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. Oleh karena itu, mari kita dukung Pangan Fest. Karena disinilah tempat kita memanggungkan dan mengapresiasi para inovator pangan. Disinilah tempat ketika industri pangan berbaur dengan industri kreatif. Di sini adalah tempat di mana para generasi penerus bangsa menunjukkan kreasinya, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan bahwa Indonesia bisa maju, berkembang, jaya, dan sejahtera. Selamat kepada para inovator pangan, selamat kepada Pangan Fest. Hai teman-teman, bertemu lagi di For Bill Foodcast, Billing for the Future Now. Nah, kali ini saya Cynthia kembali hadir menemani kalian semua teman-teman, dan tentunya ada satu inovasi yang menarik untuk kalian simak hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai satu produk inovasi dari teman-teman kita, anak milenial tentunya ya, yang berhasil membuat satu ramuan yang bisa digunakan untuk kekebalan tubuh kita ya. Nah, di sini sudah ada dua narasumber, yakni Mbak Desi Iza Sawiyati atau Mbak Desi, akrabnya dipanggil, dan juga ada Mbak Maulida Yudit Iyana Rizky atau yang akrab disapa Mbak Yudit. Sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya Mbak ya? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Desi dan Mbak Yudit ini membuat satu minuman bernama Majamu ya. Majamu berarti kalau udah tahu Majamu berarti ini jamu nih gitu. Tapi kita lihat produknya di depan seperti ini ya, agak seperti kopi. Kalau untuk jamu mungkin kayak brotowali gitu ya, karena warnanya hitam. Nah, sebenarnya ada fakta menarik nih di balik Majamu kalau teman-teman belum tahu ya. Nah, ini adalah olahan dari buah maja. Gitu ya. Iya. Teman-teman pasti belum tahu, aku yakin sih belum tahu gitu ya. Bisa diceritakan gak sih Mbak tentang Majamu dan buah maja tuh apa sih? Silakan diceritakan, mungkin dari Mbak Desi atau Mbak Yudit dulu. Sebelumnya dari buah maja dulu ya. Iya. Kalau buah maja itu sebenarnya bukan tanaman asli dari Indonesia. Iya. Ya, jadi dulunya itu dibawa oleh penjajah dari Portugal, itu dibawa ke tanah Jawa, khususnya di daerah Mojokerto. Okay. Nah, di situ ditanemin sama penduduk pribumi, karena kala itu kan udah dibawa sama penjajah, itu ditanemin di daerah Mojokerto. Nah, sampai sekarang daerah itu juga ikonik dengan tanaman maja. Makanya di situ juga terdapat kerajaan yang namanya Kerajaan Majapahit. Makanya sampai sekarang itu juga maja itu terkenal dengan konotasi Majapahit. Nah, itu karena berawal dari nama dari kerajaan tersebut gitu. Oke, buah maja gitu ya. Iya. Seperti apa sih Mbak bentuk buah maja nih kalau bisa kita imajinasi kayak gitu gimana sih? Kalau buah maja sendiri itu bulat ya. Sekilas itu seperti jeruk bali. Ukurannya itu sekitar sebesar bola voli lah. Itu biasanya dengan berat 2 sampai 4 kilo. Jadi beragam ya, kadang ada yang ukurannya kecil, kadang ada yang ukurannya besar, itu beda-beda, tapi dengan seberat itu memiliki daging buah yang full. Berarti full semua daging Jadi buah kalau gitu bisa ya? digambarkan itu kayak buah semangka. Jadi ketika dibelah itu full sama daging. Tapi tempurungnya itu keras kayak Tempurung kelapa gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya belum pernah tahu sih ya buah maja tuh seperti apa. Pasti teman-teman juga sama kayak saya gitu kan ya. Nah,
Kalau dari tekstur lalu rasa itu seperti apa? Tekstur buah maja sendiri itu ya seperti mirip sama semangka, jadi berair, terus ya lembek tapi nggak lembek banget, juga nggak keras banget. Rasanya sendiri itu ya manis, cenderung ada asemnya sedikit, sama aroma dari buah maja yang memang cukup Kuat. cukup kuat. Oh, Aromanya itu memang beda dari buah lain dan memang cukup menyengat kalau orang yang baru pernah menghirup gitu. Kalau buah maja dibuka kan memang aromanya itu langsung keluar semua kan. Itu pasti ini aroma apa gitu. Memang aroma yang asing. Tapi cukup menyengat. Oke, berarti kita nggak pernah kayak ini apa sih gitu ya? Kayaknya nggak bisa kalau misalnya cuma digambarkan Iya, gitu bener, kayak bener, aroma bener. yang seperti ini gitu. Karena nggak ada yang mirip. Mau Oke. digambarkan sama buah apa itu Susah juga. Susah ya. Mungkin kalau teksturnya tuh agak-agak seperti semangka gitu ya, iya, kalau iya. dibelah gitu. Kalau misalnya dari buahnya seperti jeruk Bali gitu Iya. Cuman ya. kalau jeruk Bali itu lembek, ya mudah dibuka kan. Kalau misal ini tuh tempurung kayak tempurung kelapa kerasnya. Jadi kalau buka itu harus pakai gergaji. Oh, berarti sama kayak kelapa ya. Iya. Oke, gitu. Nah, orang-orang konotasinya gimana sih dengan buah maja ini, yang udah tahu buah maja mungkin ya, konotasinya seperti apa sih buah maja ini? Mitos yang beredar itu pasti maja pahit. Maja ya rasanya Pahit pahit gitu gitu. ya. Mungkin itu awalnya dari nama kerajaan yang Majapahit. Tapi jadi kesini itu jadi keterusan kalau buah maja itu ya rasanya pahit gitu. Bahkan dulu waktu aku kecil aja kalau tanya itu buah apa, karena taunya ya seperti jeruk gitu kan, besar, hijau, kayak kalau dia itu kayak seger buahnya itu. Tapi pas ibu bilang itu maja, terus loh kenapa nggak dipetik, dipanen orang gede gitu kan. Rasanya pahit, siapa yang mau makan gitu. Iya. Sampai mitos itu terpatahkan ketika produksi majamu ini. Oke, gitu. Kalau dari Mbak Desi atau Mbak Yudit sendiri, pas lihat buah maja terus abis itu mungkin karena termakan mitos ya, Iya, maja iya. pahit Maja gitu. pahit, Terus iya. seperti apa itu ceritanya? Kalau dari kami juga ya, kita sebenarnya juga termakan mitos itu ya. Jadi konotasi dari maja itu pahit itu memang udah kesebar ya. Kita pas pertama tahu ini buah maja, dari buah maja itu bisa dikonsumsi, apa iya gitu loh. Soalnya kan maja itu juga biasanya nggak dimanfaatkan, terbuang dengan percuma gitu loh. Kalau misalkan memang dimanfaatkan pun sama orang-orang zaman dahulu itu digunakan buat gayung ataupun buat penakar beras. Dan itu tempurungnya, Tempurungnya. daging buahnya bukan. Jadi nggak ada yang memanfaatkan dari isi dari daging buahnya itu. Sedangkan yang kami produksi ini kan memanfaatkan dari isi buah maja gitu loh. Berarti zaman dulu tuh buahnya ya dibuang aja gitu ya? Iya. Mungkin itu kalau misal kami mengira-ira sih kenapa pahit, mungkin dari getahnya. Karena memang buah maja ini lumayan banyak getahnya ketika dibuka kan. Nah mungkin orang dulu itu pas nggak tahu bukanya gimana, pas makan atau nyicipi mungkin kena getahnya. Oke. Mungkin. Karena kalau dari daging buahnya sendiri, ketika sebelum produksi kan pasti nyoba dulu Iya, kan, benar. pasti. Nah nggak ada pahitnya sama sekali. Memang nggak manis yang pure gitu, tapi nggak pahit gitu. Berarti mitos pahit terpecahkan menjadi satu buah yang dia sebenarnya manis nih gitu Iya, ya. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau dari Mbak Desi dan juga Mbak Yudit ini sendiri adalah lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Iya. Magelang, Magelang, iya. jurusan pertanian, prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang mereka juga ingin juga membuat satu inovasi, terutama dari buah maja gitu ya. Nah, kalau untuk proses inovasi membuat buah maja menjadi satu minuman seperti ini gimana, Mbak? Kalau itu berawal dari ya, kami ini kan lulus di angkatan COVID ya, istilahnya zaman sekarang ya, tahun 2020. Lulusan pandemi gitu Bener, ya. yang nggak ada wisudanya gitu Iya, ya. tapi sudah online gitu Iya. kan. Nah, terus habis itu kan kita itu di Banjar itu udah dari bulan Maret. Jadi awal pandemi di Jogja kan kampus diliburkan untuk yang tatap muka. Kita disuruh pulang gitu, yang tadinya taunya 2 minggu ternyata sampai lulus gitu kan. Lulus akhirnya apa ya yang bisa dikerjakan di Banjar, tapi nggak jauh-jauh dari background kami, tapi kami nggak tahu kemana gitu kan. Akhirnya ya dari mulut ke mulut gitu,
harus nemuin siapa nih gitu kan. Sampai akhirnya itu udah kayaknya ada 2 atau 3 tokoh ya di Banjar yang berkecimpung di dunia pertanian kan. Itu ketemu sama salah satu ibu-ibu, beliau itu praktisi natural farming dan udah menerapkan natural farming itu dari tahun 98. Udah mempraktekkan pola hidup sehat gitu dengan ya herbal apa itu udah ada 5 tahun. Konsumsi maja itu beliau udah ada 5 tahun. Terus di situ kami awal itu nggak ada yang kepikiran mau dikenalkan ke maja. Kita ngobrol cuman ya tentang pertanian di Banjar. Di situ kita cuma sharing gitulah ya. Iya, tentang pertanian gitu di lah. Banjar itu seperti apa sih? Karena kita juga kuliah di Jogja, kembali ke Banjar ya pengennya kayak kita berkecimpung di pertanian tapi di Banjar gitu loh. Benar. Terus di situ kita cuma sharing gitu aja. Sampai akhirnya waktu itu ibu tiba-tiba itu nyeletuk, "Mbak, tahu nggak buah maja gitu kan?" Tahu Bu, maja pahit gitu kan. Sampai situ masih maja itu pahit gitu kan. Sampai akhirnya nanti dulu saya punya salah satu minuman, nanti coba ya. Terus ibu itu bawa botol kaca itu 0,5 liter lah ya. Terus kami dikasih gelas, habis itu dituang gitu kan. Kalau aku tuh lihat-lihatan sama Desi karena ya sampai situ aja masih taunya maja itu pahit gitu kan. Jadi kayak Kita lihat-lihatan dulu nih. perlu diminum nggak ini? Ragu untuk minum itu gitu. rasanya gimana ya gitu loh. Takut gitu kan, udah hitam, penampakannya hitam, terus konotasi Majapahit gitu kan. Mau minum aja kayak Ragu nih, lihat-lihatan dulu pasti kan. Iya. Terus ibunya bilang, "Pasti takut kan kalau rasanya pahit?" Iya Bu gitu kan. Terus ibunya coba dulu nanti baru komentar gitu kan. Terus langsung ya udah aku minum lah itu, ya paling 2 teguk lah itu buat. Tapi kaget juga loh. Nggak ada rasa pahit sama sekali gitu. Aku mencari rasa pahit yang selama ini mitosnya gitu kan. Terus aku Bener-bener nggak ada rasa nggak ada sama pahitnya. sekali. Itu Manis, rasanya tuh manis, asem gitu. Terus ibunya kaget kan pasti, iya Bu gitu langsung ya itu maja yang asli itu rasanya kayak gitu. Nah, terus yang selama ini beredar kalau maja itu pahit, ya itu mitos. Faktanya ya yang kamu minum gitu. Karena kan. nama kerajaan kali ya, jadi orang-orang mikirnya Karena kan ini Majapahit gitu ya. buah itu banyak ditemukan di Mojokerto. Nah, kerajaan Majapahit kan ada di Mojokerto. Jadi ya itu Majapahit itu satu kesatuan lah. Harusnya itu kalau nama buahnya sendiri itu buah maja, nggak ada Buah pahitnya. Iya. Tapi karena itu kali ya. Iya, satu kesatuan kayak Satu maja itu kesatuan. pahit gitu. Oke, kalau boleh tahu buah maja ini ditemukan di mana sih? Maksudnya kayak di kebun kah atau gimana gitu? Kalau di daerah Banjarnegara sendiri itu kebanyakan buah maja itu ada di perbatasan kebun. Jadi kayak misal di sini kebun milik Bapak A, di sini kebun milik Bapak B, jadi di perbatasannya kebun itu mesti banyak ditanemin buah maja. Baik di kebun maupun di sawah itu biasanya di perbatasannya banyak pohon maja. Tapi itu bertuan nggak buahnya itu? Sebenarnya enggak kan, soalnya itu tanah itu di tengah-tengah. Jadi antara Pak gitu A ya. sama Pak B. Iya, Jadi iya. itu enggak bertuan siapa aja. Berarti- Karena memang dasarnya kenapa memilih buah maja sebagai Pembatas. pembatas ya. Kalau orang Jawa bilang itu batian itu Iya. karena ya buah maja sendiri itu kayak bisa dibilang nggak ada nilainya. Dari buahnya itu nggak ada nilainya. Kalau misal perbatasan dikasih pohon mangga pasti udah habis diambil orang kan. Sedangkan kalau buah maja kan nggak ada yang kepengen. Jadi ya dia cuma memanfaatkan sebagai kayunya sebagai pembatas antara kebun. Oh gitu, antar kebun Iya. kayunya itu kayu maja Kayu gitu maja. ya. Nah buahnya itu yang nggak banyak orang tahu Ya, gitu ya. iya. Akhirnya dibuatlah inovasi menjadi majamu Majamu. gitu ya. Nah ini kan selama kuliah di pertanian gitu ya, pasti banyak tahu bagaimana untuk mengolah satu produk menjadi satu bahan yang memang bisa berguna juga untuk masyarakat. Proses untuk membuat majamu menjadi satu minuman seperti ini gimana? Untuk prosesnya sendiri itu kan kita juga memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi Ada trial dan errornya iya, juga. Iya, trial dan error kita mulai dari awal Oktober ya. Ya mulai dari awal lulus itulah kita nyari-nyari. Itu kita mulai produksi sampai benar-benar launching kita mulai jual itu bulan Desember. Tahun 2020 kemarin ya? Iya, jadi sekitar 2 bulan kita trial dan error karena setiap kita produksi itu mesti ada kok ini kurang ini ya, ini kurang ini ya gitu loh. Jadi kayak
kita belum paten. Ini harusnya seberapa? Ini harusnya seberapa? Kita nyari karena ini standarnya. standarnya. Karena ini kan proses pembuatannya juga sampai siap minum itu sekitar 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Karena ada Jadi 2 kali proses fermentasi. Gitu. Ya, fermentasi pertama itu langsung dari buahnya kita cacah, kita fermentasi selama 2 hari 2 malam. Terus kita rebus sama ditambah dengan rempah-rempah pilihan. Terus kita fermentasi lagi selama 2 hari 2 malam sampai benar-benar siap minum. Siap konsumsi. Iya. Oke. Kalau untuk manfaatnya sendiri apa aja sih dari buah maja ini? Kalau manfaat utamanya itu jelas di pencernaan. Karena ya itu tadi kembali waktu aku minum di tempat ibu itu reaksi yang pertama itu yang ditujukan ke aku itu sendawa, langsung keluar angin. Nah kalau Desi ini Nggak Biasa ada aja ya? nggak punya Biasa mah aja. sama asam lambung, Biasa jadi aja. biasa. Terus ibunya bilang kayak, Mbak pasti punya mah atau asam lambung ya. Terus enggak Bu gitu kan. Iya Bu, kok ibu tahu? Ya itu biasa reaksi pertama yang dikeluarkan kalau orang punya penyakit mah atau asam lambung. Pencernaan itu, gitu ya? Ya pencernaan lah ya, pasti anginnya keluar. Jadi kayak lega gitu kalau apa sih namanya ya, kalau perutnya biasanya kan Begah gitu ya? begah gitu kan. Nah anginnya tuh keluar semua. Oh, gitu. Ya, terus Oke. habis dari situ, terus kan ibunya juga ya semi menantang gitu kan. Ya coba kalau misal, soalnya waktu yang aku minum di tempat ibunya itu memang aroma majanya itu cukup kuat. Karena Karena itu ibunya kan pure sama buah sekali maja gitu loh. Pure sarinya tanpa ada tambahan air apapun. tanpa tambahan gula gitu kan. Oke. Ini tuh benar-benar pure buah sari buah Sarinya. maja tanpa tambahan air, tanpa tambahan gula. Nah, terus tapi memang aftertaste dari itu tuh cukup lama. Aroma majanya tuh di mulut tuh cukup lama. Masih ada gitu Iya, ya kalau habis minum tinggal gitu ya? Iya. Nah, terus kan apa ya yang kira-kira bisa ya seenggaknya manfaat dari maja itu tetap, tapi aromanya tuh bisa dikalmkan gitu loh, nggak terlalu menyengat gitu kan. Terus akhirnya kita cari referensi kira-kira apa yang ada manfaatnya juga bisa dimasukkan ke situ kan. Ketemulah beberapa rempah-rempah dan Iya, yang tadi rempah-rempah rempah-rempah pilihan pilihan ya. itu Iya. ya yang kita cari yang bisa menambah manfaat dan aromanya itu cukup familiar di hidung yang biasa dikonsumsi gitulah. Oke. Akhirnya ketemu Formulanya Iya. seperti ini ya, jadilah 1 botol ini. Iya. Kalau dilihat tadi yang seperti sudah saya katakan, kalau dari jauh tuh kayak brotowali gitu ya. Kalau dari jamu pahit. jamu Iya, pahit jamu gitu. pahit. Kalau enggak kopi Iya, hitam kopi gitu kan. hitam. Tapi ternyata ini adalah majamu buah maja gitu maja. kan. Komposisinya cuma 2 tanpa Tambahan air tanpa dan gula. tanpa tambahan gula. Berarti benar-benar pure maja dan rempah-rempah aja Iya, ya iya. gitu ya. Dan ini juga manfaatnya untuk pencernaan, lalu imunitas. Nah, ini kan masa Covid nih ya. Masa Covid berarti ini juga bisa digunakan sebagai apa ya, penambah imun, penambah stamina kita agar tetap bugar. Dan kalau misalnya ada apa ya, identifikasi mau flu nih, berarti Iya. pakai ini pun juga bisa gitu ya. Iya, karena dari saya juga sudah membuktikan sendiri ya. Kalau dari Mbak Yudit kan memang punya asam lambung Asam sama lambung mah, sama jadi mah. memang reaksinya langsung kelihatan. Kalau dari saya alhamdulillah nggak punya asam lambung dan juga mah, tapi kebetulan sering kayak mau masuk angin gitu loh, kayak udah tanda-tanda mau flu, batuk gitu. Saya rutinkan minum ini, alhamdulillah bisa reda, bisa nggak Enakan badannya ya. enakan dan alhamdulillah nggak jadi sampai demam, sampai flu gitu, alhamdulillah nggak jadi. Oke, berarti cukup banyak ya sekarang ya, Iya. apalagi sekarang dipakai untuk menjaga kekebalan tubuh Iya. kita pun juga oke gitu ya. Kalau untuk konsumsinya gimana? Aku kira ini diminum langsung 1 botol gitu. Ya banyak orang mengira gitu, kayak jus atau apa gitu yang bisa langsung sekali minum gitu. Sebenarnya itu aturan minumnya itu cukup 3 sendok setiap hari. Itu anjuran minumnya itu bisa di pagi hari sebelum makan, baru bangun tidur. Kalau nggak malam sebelum tidur. Itu cukup 3 sendok, tapi rutin setiap hari itu pasti minum gitu loh. Karena ya kalau misal minum banyak tapi cuma sehari, habis itu enggak sehari enggak gitu kan malah manfaatnya kurang gitu loh. Mending sedikit tapi berkelanjutan Rutin gitu. Gitu. Oke. Ini kan sudah mulai diedarkan bulan Desember ya.
Iya. Desember 2020. Desember awal. Desember awal gitu kan. Setelah melalui 2 bulan proses trial error gitu kan. Bagaimana memasarkannya ke masyarakat dan mengenalkan ini loh buah maja gitu. Apalagi di Jogja ya. Mungkin kalau di Banjarnegara orang-orang udah familiar dengan buah maja atau malah justru belum. Enggak juga. Belum juga ya. Iya, belum juga. Masih banyak ya taunya itu maja itu pahit. Hampir semua orang taunya itu maja pahit sebelum minum. Oke. Ternyata itu nggak pahit. Terus proses pengenalannya ke teman-teman gimana sih? Jadi kalau untuk pemasarannya sendiri kan kita masih door to door ya, masih online juga. Terus kalau misalkan mau mengenalkan ke orang baru, kita mesti selalu harus edukasi dulu karena ya tadi kemakan sama mitos ya. Iya. Jadi orang itu taunya kalau maja itu ya pahit gitu loh. Terus jadi ketika kita mau menawarkan produk majamu ini, kita harus edukasi bahwa maja itu ya tidak ada rasa pahitnya gitu loh. Malah justru manis dan memang ada agak sedikit asam tapi tidak pahit gitu loh. Jadi memang harus selalu mengedukasi, selalu lewat edukasi dulu ke masyarakat biar mereka itu lebih mengenal dulu lah dari buah majanya itu gitu. Kita dimudahkan dengan ini juga sih. Di Banjar itu kami ikut kayak organisasi atau kelompok yang pemuda yang bergerak di bidang pertanian gitu. Nah dari situlah kita ya awal-awal kan pasti tester semua pokoknya semua yang ketemu itu pokoknya tester semua. Cobain dulu iya, deh cobain gitu dulu. ya. Kita nggak kasih tahu ini apa tapi cobain dan rasanya gimana gitu loh sampai dari yang itu terus kita sempat ikut kayak pelatihan gitu di kabupaten gitu pokoknya semua orang yang ketemu itu pasti tester sampai akhirnya di situ pengenalan lah itu buah maja ini tuh buah maja manfaatnya gini. Nah itu lumayan berefek karena memang ketemunya lumayan banyak sama ya dari mulut ke mulut sih ketemu orang satu mungkin orang satu bilang ke berapa ya dari situ sama dari Instagram. Oh, oke. Kalau sejauh ini market pasarnya sampai ke kalangan mana nih? Apakah masih di milenial kayak anak-anak muda gitu atau justru malah kebanyakan orang-orang yang mungkin sudah dewasa atau berusia sekitar 30-40 seperti itu? Kalau dari ini sih kalau yang ini masih belum melakukan yang studi yang benar-benar ini merangkap ya kalau misal awam gitu kira-kira dari 20 sampai 50 range umurnya. Dari ya yang seumuran kita kami, gitu ya. Kita juga ada gitu ya yang ibu-ibu bahkan mbah-mbah itu juga ada gitu. Jadi ada yang mengkonsumsi juga ya? Ada. Mbah saya kan punya diabetes. Ya alhamdulillah konsumsi ini juga gitu loh. Jadi ya lumayan range umurnya lumayan jauh. Oh gitu. Gak cuma di milenial atau di orang tua aja gitu tapi enggak. Ini semua. Dan yang punya berbagai macam keluhan di pencernaan juga kali ya tadi Mbak Yudit juga sempat dan juga asam lambung. Ternyata dengan minum maja ini udah lumayan nih enakan nih ya nggak ada kambuh-kambuh lagi gitu kan alhamdulillah. Terus tadi Mbah juga punya diabetes ternyata sudah bisa sedikit teratasi dengan adanya buah maja yang diolah menjadi jamu seperti ini gitu. Setelah itu ada nggak sih yang sempat repeat kayak gitu karena sudah tahu khasiatnya terus pengen dijadiin minuman sehari-hari yang katanya rutin harus dikonsumsi gitu. Kalau beberapa orang yang memang udah merasakan benar-benar dari manfaat majamu ini ya kebanyakan repeat order sih alhamdulillah. Jadi kayak mereka juga ini udah enakan. Jadi gimana caranya biar nggak kambuh lagi dan seterusnya sehat kan yang diinginkan juga kayak gitu ya. Jadi kebanyakan kalau yang udah ngerasain itu repeat order alhamdulillah. Karena udah merasakan manfaatnya. Jadi kan kayak enakan ternyata jadi pengen langsung gitu loh. Pengen terus enak. Berarti ini jadi salah satu booster gitu ya. Selain mengkonsumsi vitamin-vitamin mungkin tapi ini mungkin jauh lebih murah gitu ya. Murah terus habis itu kan ini tanpa tambahan gula, tanpa tambahan air, benar-benar murni. Kalau boleh tahu ini satu botolnya berapa sih? Satu botolnya itu 250 ml, harganya 25.000. Wow. Segini 25.000 bisa untuk konsumsi setiap hari ya. Berarti satu hari itu 3 sendok gitu ya. Cukup 3 sendok. 3 sendok berarti ya lumayan juga ya. Bisa dipakai seminggu juga mungkin bisa. Seminggu bisa. Bisa ya. Murah banget. Ya, kalau dibanding obat gitu kan. Iya benar-benar. Dan ini alami juga. Alami juga. Nah, dengan adanya produk majamu ini sendiri kan juga mendorong anak-anak milenial saat ini ya untuk terus
apa ya istilahnya untuk mempertahankan ketahanan pangan juga di Indonesia gitu kan ya. Salah satunya dari produk Majamu, Mbak Desi dan juga Mbak Yudit ini kan sama-sama ayo kita bangkitkan kembali ketahanan pangan Indonesia gitu. Kalau menurut Mbak Desi, Mbak Yudit seperti itu, bagaimana sih untuk cara kita dengan adanya produk ini gitu untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia? Dari Mbak Yudit dulu. Kalau untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ya, yang jelas misi kami pertama untuk kenapa mau memproduksi itu yang satu manfaatnya itu udah jelas ya nggak nyata juga, tapi kami nggak bisa bilang karena ini belum merasakan kan, mungkin beda orang itu beda reaksi. Kalau di saya itu cukup konsumsi 2 minggu itu udah langsung kerasa, ada yang seminggu itu udah kerasa gitu kan. Yang jelas satu manfaat, yang kedua itu memanfaatkan barang limbah di Banjar itu tuh nggak ada harganya. Jadi kami petani-petani nilai yang jual dari si buah maja ini. Petani itu punya pohon maja di kebunnya, tapi ya mereka itu cuman buat batian dan nggak tahu ini tuh fungsinya buat apa gitu loh. Lah kami akhirnya dengan kita memproduksi ini kami membeli gitu loh. Ya udah Pak, ditampung aja dengan syarat yang seperti ini itu syarat dari kami, harus yang seperti ini nanti ditampung aja, nanti kami ambil ke sini, nanti kami hargai per kilonya gitu loh. Jadi kami juga ya bisa bilang ya sedikit memberdayakan petani dibanding itu terbuang sia-sia gitu kan. Kalau dari Mbak Desi? Sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ya, di sini kan Indonesia juga banyak banget tentang makan hasil-hasil pertanian gitu loh, baik yang sudah terangkat maupun yang belum, dan kebanyakan itu kayak buah maja sendiri ini kan masih belum dikenal dan belum terangkat gitu ya, belum familiar gitu ya. Jadi kita meningkatkan nilai jual dari kayak hasil-hasil pertanian yang memang belum terjamah sama orang-orang gitu, kayak masih ini apa sih gitu loh, ini itu nggak ada nilainya gitu loh. Jadi kita gimana caranya buat meningkatkan nilai dari si buah maja ini, karena pertanian itu nggak melulu tentang padi atau Benar. jagung atau Iya, apa gitu iya, yang benar, awam benar. gitu. Pertanian itu kan itu luas gitu. gitu. Iya. Kita ya coba apa yang bisa dipraktikkan di Banjar yang ilmu kita bisa, tapi ini di Banjar gitu loh. Syukur-syukur bisa meningkatkan ini Banjar itu adalah gitu loh, dilirik gitu kan ya. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada di Banjar aja. Produk anak muda dari Banjarnegara ini loh Majamu gitu ya. Selain dikerjakan Mbak Desi sama Mbak Yudit, berarti ada sedikit tenaga dari para petani untuk mengolah limbah dari maja ini sendiri gitu ya. Kalau petani itu kami itu baru memberdayakan dari proses panen ya, mereka itu tanam sampai panen yang dengan syarat kita. Kalau untuk produksi sendiri kami masih Berdua ya? Berdua, tetap dibantu, tapi kami masih terjun dari produksi sampai pemasaran, kami masih terjun sampai pemasaran gitu loh. Kalau misal limbah juga nih warga sekitar, kalau produksi kan memang di rumahnya Desi. Nah itu kalau misal kita lagi produksi banyak maupun baik yang minuman ataupun pot gitu, itu memberdayakan yang di sekitar Desi. Oke. Ya, siapa yang bisa? Oke, ini kan kita tadi Mbak Yudit bilang ini ada pot. Nah, jadi ini mungkin gambaran sedikit gambaran sedikit tentang buah maja. Buah maja kurang lebih seperti ini. Tadi sudah dibilang seperti kelapa gitu ya. Tempurung kelapa. Memang keras kan? ya, Iya, keras. Dan ternyata nggak cuma buahnya aja yang diambil, tempurungnya pun juga bisa dibuat untuk pot gantung. pot gantung seperti ini ya. Kalau segini berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Kita jualnya nggak satuan, tapi Langsung banyak gitu ya? 10.000 3 gitu. Oh, murah meriah, murah meriah. Dapat manfaat dari buahnya, Iya. terus ini juga bisa digunakan untuk menanam tanaman yang lagi in sekarang ya, bisa pakai ini ya, biar lebih estetik gitu Lebih ya. estetik dan ini bukan plastik kan Iya, ya, gerakan gitu. go green juga. Benar banget. Nah, setelah ini membuat jamu gitu kan dari buah maja dan juga pot dari tempurung buah Tempurung maja maja. ini sendiri, ada nggak sih mau bikin inovasi lain dari buah maja gitu ataupun yang lainnya yang akan dibuat Mbak Desi sama Mbak Yudit? Sebenarnya kita juga kan pertama memanfaatkan dari isi dagingnya itu dibuat sari buah maja ini. Terus limbah sampingnya kan ada pot gantung ini, kita memanfaatkan limbah tempurungnya. Terus ada limbah dari perasan daging buahnya. Daging buah yang nggak Karena dipakai. Masih ada ya. Iya, karena ini kan murni sarinya, diambil airnya. Terus
perasannya kan nggak dipakai nih ya, terus masa sampai sekarang ini masih kita kumpulkan, kita mau buat pupuk cair Pupuk gitu. cair. gitu. Ya masih seputar Iya, pertanian juga. masih seputar pertanian. Kalau nanti itu pupuknya untuk apa? Bisa untuk tanaman sayur mayur ataupun ke padi. Jadi sebenarnya kami juga udah mulai produksi pupuknya, cuma memang belum diedarkan. Saat ini yang pakai itu memang bapak saya untuk dicoba dulu, Coba dulu lagi ya, gitu. dicoba dulu diaplikasikan itu gimana sih gitu kan. Terus bapak saya kan ada sawah, nah itu nyoba disebar di sawah itu gimana. Tapi alhamdulillah ini bisa untuk menekan tikus. Oke. Tikus juga Hamanya bisa ya. hamanya, karena dari perasannya itu kan juga baunya masih menyengat. Nah kalau tikus kan kayak nggak doyan bau itu menyengat tikus gitu nggak loh. doyan. Jadi bisa untuk mengurangi hama tikus di sawah. Itu sementara itu. Kalau untuk yang kan POC sendiri POC-nya itu sendiri itu bagus buat untuk ini pertumbuhan awal. Jadi emang buah maja sendiri itu di kandungannya itu baik untuk pertumbuhan awal padi. Jadi dia kalau masih umur ya 1 bulan itu tuh dipupuk sama pupuk organik cair dari buah maja, itu pertumbuhannya itu cenderung lebih bagus dibanding yang bukan. Itu dari yang sudah praktisi itu, yang beliau itu tuh juga menerapkan dari buah maja itu diminum, limbahnya juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Berarti nggak ada yang terbuang sia-sia ya, semua Nggak ada. kepakai Alhamdulillah, ya, semua alhamdulillah kepakai. ya. Iya. Dari tempurungnya, dari buahnya, lalu dari sisa perasannya itu itu. digunakan untuk pupuk dan ternyata efektif ya untuk Efektif, membasmi hama tikus Iya. ya. Untuk sementara kan kita memang baru percobaan di padi. Iya. Nah mungkin kedepannya kita juga percobaan di sayur Ya, mayur di horti. ataupun tanaman-tanaman lainnya gitu. Bisa tanaman buah yang lain ataupun bisa dikembalikan ke tanaman majanya Maja sendiri. Jadi kayak buat kan Dari maja dari untuk maja maja untuk maja juga. gitu loh. Luar biasa ini. Nah, harapan kedepannya pengen seperti apa sih untuk produk dari majamu? Terus nantinya akan dikembangkan tentunya di Banjarnegara ya, dari daerah asal, dari daerah asal. Terus habis itu tentu akan merambah pasar di Jogja juga tentunya. Nah itu nantinya harapannya kayak gimana untuk Mbak Desi sama Mbak Yudit? Harapan kami ya untuk sekarang ini kan mulai banyak orang yang berubah ke pola hidup sehat. Jadi ini bisa jadi terobosan gitulah ya untuk meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan kesehatan. Jadi lebih banyak orang yang mengkonsumsi dari majamu ini untuk ketahanan tubuh, imunitas gitu bisa banget gitu lah ya. Terus dari limbahnya juga kalau bisa termanfaatkan dan bisa dipraktekkan juga bisa diaplikasikan sama orang-orang yang lain gitu. Mbak Yudit tambahan? Yang jelas itu saya pengen merubah mindset kalau maja itu pahit. Kalau sebenarnya itu maja itu nggak pahit gitu loh. Dengan minuman ini tuh menghapus mindset kalau maja itu pahit yang jelas. Jadi orang-orang tuh lebih awam dengan manfaat buah maja. Bahkan buah maja sendiri itu orang tuh tahu ini tuh kalau ini tuh buah maja gitu loh. Karena di Banjar sendiri aja tuh banyak yang nggak tahu buah maja itu wujudnya seperti apa. Bahkan bisa dimanfaatkan gitu, banyak yang nggak tahu gitu loh. Jadi bisa mengedukasi, syukur-syukur nanti kedepannya bisa memberdayakan petani juga. Kita bisa ya kerjasama lah yang saling menguntungkan antar kami sama petani gitu. Oke. Sekarang berarti hitungannya baru 3 bulan jalan ya untuk produksi maja ini ya. Yang udah dipasarkan. Yang udah dipasarkan gitu ya. Setelah melalui trial, error, lalu sudah menjadi satu produk yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Berarti masyarakat juga harus tahu bahwa ini produk yang tentunya bagus banget nih untuk kekebalan tubuh kita, lalu untuk pencernaan dan bisa digunakan untuk menanam kembali tanaman-tanaman lain, lalu nanti limbahnya sedang melalui proses uji coba, ini bisa digunakan untuk membasmi hama tikus ya, dan juga sebagai pupuk nantinya untuk maja lagi gitu ya, dari maja untuk maja gitu ya. Nah kalau teman-teman pengen banget nyobain produknya majamu, bisa langsung ke Instagram ya. Iya. Masih di Instagram berarti ini ya untuk pemasarannya ya. Iya, masih lewat Instagram aja sama WA. WhatsApp ya. Kalau di Instagram @majamoe.id untuk keywordnya ya teman-teman kalau mau nyari majamoe.id. Kalau untuk WhatsApp
itu bisa di 085 643 290 261. Nah, itu bisa langsung order aja nih teman-teman. Satu botolnya cuma 25.000, potnya cuma 10.000 udah dapat 3 ya. Udah sangat terjangkau banget. Ayo kita sama-sama untuk membantu ketahanan pangan di Indonesia dan tentunya bisa berkreasi, berinovasi mumpung nih kita masih dikasih kesempatan untuk mencoba beberapa hal gitu, masih muda juga. Nah, ini bisa menjadi satu barang yang tentunya bermanfaat untuk semua gitu ya. Baik untuk Mbak Desi dan juga Mbak Yudi, terima kasih banyak sudah bercerita tentang buah maja. Jadi setelah ini teman-teman harus tahu maja. Kebangetan kalau nggak tahu gitu ya. Dan ubah mindset maja itu pahit. Tidak sama sekali. Maja itu buah yang manis dan juga ada sedikit asam gitu ya. Langsung aja bisa order di majamu.id biar tahu bagaimana rasanya dan khasiatnya juga ya. Kalau mau tahu yang lainnya bisa hubungin lewat WhatsApp gitu aja ya. Oke, terima kasih Mbak Desi, Mbak Yudit, sukses selalu. Setelah ini bisa terus berkembang ya di Banjarnegara dan di Jogja juga. Bahkan nanti bisa dikirim ke luar daerah juga ya, agar nantinya produk ini dapat berkembang tidak hanya di 2 wilayah tapi di seluruh Indonesia gitu. Terima kasih, sukses selalu. Nah, teman-teman kalau mau tahu beberapa foodcast lainnya, inovasi-inovasi lainnya bisa cek di YouTube-nya Forbil Foodcast atau Instagram-nya di Forbil Foodcast atau bisa cek langsung di websitenya www.forbil.id. Sampai jumpa di foodcast berikutnya.